Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi Apa nih? hari ini kita mau bahas soal ini ya. Apa sih namanya? Apa hayo? Yo. Kita mau bahas soal kemarin tuh rame banget video 44 biksu ya. 44 biksu itu dia singgah di masjid, Bang. Jadi dia kemarin tuh ada hari raya Waisak ya. Jadi dia tuh sebenarnya tujuannya itu ke Candi Borobudur. Nah, terus dia singgah ke masjid di daerah Temanggung, Masjid Baitur Rahmah. Jadi ini di satu sisi beritanya kita senang dengernya, tapi di sisi lain kayak kok gitu sih lu gitu. Kayak ada yang mengkritik. Ada yang mengkritik. Jadi kenapa Mengkritik kita apa? bilang senang? Karena jadi kan 40 biksu ini, Bang, itu dia dari 5 negara. Ada Thailand, Malaysia, Korea, Singapura sama Indonesia. Nah, mereka ini ke Jakarta, ke Indonesia, lah, buat ngelakuin menuju Borobudur. Ya, menuju Borobudur, tapi sebelum ke Borobudur mereka ke vihara dulu, Bang. Ke vihara namanya Vihara Buddha Jayanti di Semarang gitu. Nah, nyampe sana di vihara itu mereka ngelakuin ritual tudong, biasalah ritual ala umat Buddha ya. Umat Buddha. Terus sampai di sana dari vihara mereka jalan kaki ke Candi Borobudur. Oke. Nah, pas sudah jalan kaki, udah selesai ngelakuin ritual itu, akhirnya mereka ke masjid Baitur Rahmah yang ada di Temanggung. Jadi timelinenya itu mereka dari Vihara Buddha Jayanti di Semarang, terus jalan kaki ke Candi Borobudur, lalu terakhir mereka singgah nih di Masjid Baitur Rahmah. Nah, selama timeline perjalanan itu mereka ternyata disambut, Bang, sama masyarakat sekitar. Bahkan ada yang ngasih bunga, ngasih katanya obat-obatan nih. Kan kalau umat Buddha tuh manggil ininya apa, tokoh agamanya Bante, Bang. Bante. Nah, itu dikasih ini Bante, ada obat, ada bunga. Itu tuh benar-benar menyambut antusias sampai puncaknya mereka menyambut, ayo Bante ke masjid kita nih, kita ya istilahnya beristirahat, bincang-bincang sebentar gitu. Nah, tapi bersilaturahmi itu kita ngelihatnya seneng dong, kayak toleransi. Iya, toleransi. Gila, adem banget gak sih? Iya. Tapi ternyata di sisi lain ada beberapa pihak, salah satunya ketua MUI bidang ukhuwah ya. Iya, bidang dakwah dan ukhuwah. Bapak Khalil Nafis ini kayak mengkritik ini mah namanya toleransi kebablasan. Toleransi kebablasan. Gara-gara mereka berkunjung ke masjid. Kan dijamu dan disambut gitu ya, Bang, sama masyarakat dan pengurus masjid setempat. Nah, mungkin si beberapa pihak termasuk Bapak Khalil ini ngelihat si Bantenya tuh seperti melakukan gerakan berdoa gitu, kayak gini, padahal enggak gitu. Karena padahal sebenarnya hanya mengucapkan terima kasih ya, sudah menyambut kami dengan baik, sudah istilahnya menjamu kami, pokoknya menerima kami, welcome banget lah. Tapi orang-orang ngira, didoain ya lo diberkatin ya gitu. Ini ibadah bareng ya. Ibadah bareng. Sampai dikira ibadah bareng. Bahkan Bapak Khalil kayak menyarankan kenapa di masjid sih, kenapa nggak di tempat lain aja. Seolah secara nggak langsung ngusir ya. Iya. Kayak mempertanyakan ya, nggak ngusir sih, mempertanyakan kenapa harus di masjid sih. Dan itu yang bikin kita sayang banget ya, kan ini tokoh agama ya, kenapa kalau ngelihat yang adem ini kok kayak gerah gitu, nggak suka. Even Bapak Khalil ini, Bang, dia tuh ngeposting mungkin di caption ininya ya, Instagram resminya. Ini kebablasan, kalau mau terima tamu non muslim jangan di rumah ibadah. Kan masih ada ruangan pertemuan lain yang lebih tepat. Rumah masjid itu hanya untuk ibadah umat muslim, bukan untuk lainnya. Ya Allah. Tapi sebenarnya apakah harus se-strict itu ya, Bang? Maksudnya gini, apakah memang umat lain memang ada semacam peraturan yang memang tidak mengizinkan, sorry umat lain gak boleh, atau memang ada sejarah-sejarah terdahulu yang sebenarnya sah-sah aja kok? Iya, kalau saya memandang begini, pertanyaanmu kan adalah apakah di dalam Islam ya? Iya, betul. Kira-kira ada hukum yang melarang umat non-Islam untuk pertama masuk ke dalam rumah ibadah, atau bahkan dalam hal ini mungkin beribadah. Pertanyaannya itu kan, jadi orang tanda petik tuduhannya adalah masuk bukan hanya untuk berkunjung tapi juga beribadah di masjid tersebut. Nah, kalau yang saya tahu tidak ada sama sekali aturannya di dalam
Yang paling gampang kalau umat Islam kan syariahnya bersumber pertama dari Al-Quran. Di Al-Quran sama sekali nggak ada kan ya aturan yang bilang bahwa jangan biarkan orang-orang non Muslim masuk ke dalam masjid misalnya gitu. Itu nggak ada tuh. Ya itu nggak pernah secara jelas dikatakan nggak boleh ya. Begitu juga di misalnya hadis ya atau pernyataan Nabi Muhammad. Pernyataan Nabi Muhammad itu juga tidak pernah ada yang mengatakan tidak boleh orang non Islam untuk masuk ke dalam masjid. Jadi itu pertama ya rujukan hukumnya. Kedua adalah praktek Nabi sendiri ya. Justru yang saya temukan dalam catatan-catatan tentang masa hidup Nabi Muhammad adalah beliau justru pernah ya mengizinkan atau memberi ruang bagi kelompok-kelompok Kristen yang datang ke masjid yang ada di Madinah, namanya Masjid Nabawi kalau nggak salah ya. Nabi Muhammad ketika itu karena beliau memang berdiamnya di masjid itu, datanglah teman-teman non-muslim yaitu para pemuka agama Kristen untuk berdiskusi dengan Nabi ya. Dan kebetulan mereka pada saat itu punya kebutuhan untuk beribadah. Nah, oleh Nabi Muhammad dikatakan bahwa silahkan beribadah saja di dalam masjid ini, di Masjid Nabawi. Sebetulnya sejumlah sahabat Nabi itu keberatan. Ya, yang mungkin argumennya persis kayak Pak siapa tadi? Pak Holil. Loh, ini kan rumah ibadahnya orang Islam. Ngapain orang non Muslim ada di sini untuk beribadah juga? Tapi ternyata ketika itu Pak Nabi lagi, Nabi Muhammad mengatakan nggak apa-apa, ini rumah ibadah, beribadah pada kan sama-sama beribadah pada Tuhan, bukan beribadah pada jin atau setan atau apapun. Dan Tuhan kita kan sama, ya. Jadi ya silahkan beribadah. Nah, jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa kalau itu yang kita jadikan teladan, umat Islam ini menjadikan itu sebagai teladan, kesannya sih Cindy, kalau kamu tanya ada nggak larangannya? Pertama nggak ada, jelas nggak ada. Ya. Kedua, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah menyarankan agar umat Kristen beribadah di Masjid Nabawi daripada harus keluar cari tempat lain. Bahkan sampai ibadah ya sih? Iya karena saya menangkap gini, jangan-jangan ya, walaupun ini pasti mengecewakan saya, dan saya minta maaf kalau saya salah ya. Mungkin Pak Holil itu memang melihat bahwa Islam dan non-Islam, Islam dan Kristen dan mungkin Buddha dan mungkin Hindu dan seterusnya, itu adalah agama-agama yang sebetulnya satu sama lain itu sepenuhnya terpisah. Mengkotak-kotakan. Ini kotak Islam, ini kotak Kristen, ini kotak Hindu, ini kotak Buddha, ini kotak Konghucu dan agama lain lah. Kalau ada agama lain atau kepercayaan lain. Islam hanya boleh beribadah di kotaknya Islam. Jadi ketika misalnya di suatu kali, misalnya saya nih ya, saya sedang berjalan ke sebuah daerah dan saya kan kalau kami harus sholatnya 5 waktu nih, bagi yang rajin ya. Kan nggak semua orang juga rajin kan. Tapi kan sholat 5 waktu. Terus dia ketika itu sedang berada di gereja atau di mana lah di lingkungan gereja, masuk nih jam sholat, ya. Kan ada orang yang sholat itu harus tepat waktu gitu ya. Misalnya jam 12 dia jam 12 sholatnya. Tapi dia sedang lagi berada di lingkungan wihara atau apa, boleh nggak dia bilang bahwa dia minta izin sama pemilik wihara itu, saya bisa nggak pakai ruangan di salah satu ruangan untuk sholat dulu, misalnya gitu. Itu kan fair ya pertanyaannya. Kalau buat Pak Holil nggak boleh. Kita pernah tuh dengar cerita itu tuh, lagi di gereja terus ada yang mau sholat dipersilahkan. Itu gitu kan. Berarti sebenarnya ini dong Bang, kayak orang-orang yang orang-orang yang tidak memperbolehkan masjidnya atau rumah ibadahnya lah digunakan sebagai tempat bahkan untuk beribadah atau sekedar untuk bersilaturahmi. Itu sebenarnya tergantung interpretasi masing-masing orang. Betul. Tapi seperti Anda katakan tadi kan Cindy, sebenarnya ada nggak rujukan hukumnya? Nggak ada. Jadi memang interpretasi bisa beda-beda, cuman kalau ditanya apa rujukan hukumnya, jawabannya adalah nggak ada. Ya,
Jadi itu betul-betul ada di kepala masing-masing orang. Nah, cuman buat saya itu kan disayangkan kalau dia adalah pemuka, ketua MUI, salah seorang ketua lah. Dan tadi kalian katakan kan dia ketua untuk dakwah dan ukhuwah. Dakwah dan ukhuwah. Ukhuwah itu artinya kan kayak persatuan ya. Ya. Persatuan. Jadi kan yang kita berpikir tentang persatuan tuh jangan hanya antar umat Islam dengan sesama umat Islam, umat lain, tapi juga persatuan dengan pihak lain dong ya. Apalagi di Indonesia, kan di Indonesia kita punya banyak agama, sehingga persatuan nggak bisa hanya ditujukan pada marilah bersatu dan itu hanya ditujukan kepada umat Islam. Enggak dong. Even ini aja cuma singgah loh bang, cuma istirahat loh bang gitu. Istirahat aja bukan ibadah gitu. Udah dikecam dikritiknya kayak gitu, gimana padahal, ibadah. Ya, ini nggak membandingkan ya. Jadi pada bulan Januari 2023 lalu itu kan daerah Kudus tuh terkena banjir. Nah, dan sekitar 1.100 orang lah yang jadi korban ya. Maksudnya nggak sampai meninggal, maksudnya korban jiwa gitu. Nah, ternyata ada satu gereja yang akhirnya dijadikan sebagai tempat pengungsian dan itu di aula, namanya Gereja Kristen Muria Indonesia atau GKMI yang ada di Tanjung Karang, Jati, Kudus, Jawa Tengah. Yang 1.100 itu saya asumsikan banyak orang Islamnya ya? Iya, sebagian mungkin ini nggak 1.000-1.000-nya ya, mungkin sekitar setengahnya atau sebagian besarnya. Sebagian besar. Akhirnya diungsikan ke GKMI ini, GKMI di Kudus gitu. Jadi bisa dilihat maksudnya bukan membandingkan ya guys, tapi melihat kayak wah ini gereja dan ternyata tempat yang dipakai tuh aula bang yang memang biasa untuk beribadah gitu. Itu nggak apa-apa malah pihak gereja katanya silahkan kalau ada yang mau beristirahat atau mau ngapain nggak apa-apa pakai aja gereja kita gitu. Dan sangat mungkin sebagian dari orang yang pengungsi apa namanya ya pengungsi kan ya itu sholat kan mungkin kan atau mengaji kita nggak tahu lah ya. Dan itu ya memang satu-satunya tempat di situ adalah si aula itu, aula gerejanya. Jadi sangat mungkin mereka sholat di gereja mungkin itu yang banget. Sehingga apa yang kamu katakan barusan tuh kamu juga pernah dengar kan? Iya. Ada orang nyari tempat sholat. Udah di gereja aja sini ada tempat nih udah dibersihin kayak gitu kan nih buat sholat gitu. Gitu. Kalau ini bang, aku jadi pernah nemu satu video TikTok nih lucu banget. Jadi pas bulan-bulan puasa tuh, jadi teman-temannya ini Islam. Nah, buka puasanya di rumah temennya orang Katolik. Nah, depan jadi kiblatnya itu ngadep ke patung Bunda Maria. Iya. Terus katanya gini, emang boleh sholat dicuci ini? Patung Bunda Maria lagi gini apa gitu. Nah, dia sholat. Sholatnya ngadep Bunda Maria. Wow. Surprise. Ya, dan saya pikir juga memang nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Nah, kan memang kita jangan over lah, jangan overthinking. Ini kan sama aja dengan kemarin yang kalau kemarin di Ramadan apalagi yang ini war takjil itu kan menurut saya luar biasa ya. Mungkin nggak tahu lah buat sini mungkin Egra generasi kalian menganggap itu nggak luar biasa. Buat saya luar biasa loh. Biasa, itu seru. Kan bakwan udah habis cuman. Ini yang kita yang muslim dapat bakwan yang letoy. Dan itu bahkan ancaman baliknya akan membeli apa? Telur Paskah diganti Kinder Joy gitu. Ya itu kan seru. Menunjukkan betapa akrabnya ya antar umat beragama yang semestinya memang tidak dibatasi oleh yang tadi yang kamu katakan kotak-kotak itu. Ini kotak Islam ya, ini kotak Kristen ya, ini kotak Hindu ya. Ya jangan gitu dong. Benar, dan apalagi kan tadi Bang Ade bilang beliau ini ketua ukhuwah, which is persatuan gitu. Kayak sangat disayangkan juga mungkin peran-peran organisasi agama semacam MUI ini juga tidak menyoroti masalah pembubaran ibadah dan kemarin soal ini ya kalau nggak salah yang penganiayaan kepada mahasiswa itu kenapa mereka juga tidak angkat bicara, kenapa tidak menyoroti masalah itu gitu. Ngomongnya justru malah ngomentarin biksu istirahat. Biksu yang istirahat dan apa istilah dia tadi? Keterlaluan apa? Kebablasan. Toleransi kebablasan. Itu ini pendapat saya ya. Lagi-lagi kan kita boleh beda pendapat dengan Pak Holil itu. Ya ini sama sekali bukan kebablasan lah. Saya harapkan juga teman-teman penonton, para penonton kita juga sepakat lah ya. Ini janganlah dianggap sebagai sesuatu yang justru mengganggu kerukunan umat. Karena yang terjadi justru sebaliknya. Kan bahwa kita bisa saling membantu antar umat beragama, dalam hal ini antara Islam dengan Hindu,
Dan orang Islam memang mengundang kok kan? Undang kayak bahkan di jamu, ayo Bante silahkan. Ayo, gitu. Dikasih minum kalau nggak salah. Betul. Kan orang cuma ngobrol doang coy, bukan buat pemberkatan nih guys. Bukan. Makasihnya gini mungkin. Kalau nggak salah ini bang, ini bukan kayak memojokkan MUI enggak ya? Karena ya ada beberapa catatan yang saya lihat, MUI juga ternyata pernah mengomentari ini gitu. Apa tuh? Jadi kalau nggak salah, saya lupa tahunnya berapa, tapi mungkin masih 2023 ya. Jadi ada salah satu sekolah TK atau SD. Jadi mereka tuh guru-gurunya itu menanamkan rasa toleransi sejak dini dengan ngajak anak-anaknya ini, kita kunjungin berbagai tempat ibadah yuk. Ada gereja, ada vihara, ada pura gitu. Nah dan ternyata kunjungan anak-anak dan para guru ini semacam diprotes ya sama MUI. Kayaknya nggak harus sampai segitunya deh, sampai harus ngunjungin tempat-tempat ibadah ini, kan bisa lewat pengetahuan tertulis aja, nggak usah yang harus sampai ke lapangan apa. Itu juga diprotes sih kalau nggak salah. Saya lupa tahun berapa, tapi mungkin tahun lalu kalau nggak salah. Dan itu anak sekolah SD ya. Kalau saya memang punya pengalaman langsung. Anak saya itu dulu di namanya SD Madania ya di daerah Jawa Barat, di daerah dekat Parung sana. Itu memang sekolah yang sangat menerapkan pelajaran semangat pluralisme, keberagaman, persatuan ya. Dan saya ingat sekali bahwa anak-anak saya itu memang saya lupa pada kelas berapa ya, kelas 2 atau kelas 3 itu memang ada religion day gitu kira-kira ya. Di mana setiap kelas itu harus jadi nanti ada kelas-kelas khusus tuh, Cindy Egra. Misalnya kelas Kristen, kelas Islam. Nah semua muridnya itu pluralis sekali ya. Jadi semua agama ada. Itu akan datang ke kelas Islam, dan di kelas Islam itu dia belajar tentang apa itu Islam ya. Terus dia pindah ke kelas Kristen, apa itu Kristen ya, dengan segala macam simbolnya. Dan setelah 5 agama itu dikunjungi, ya disitulah harinya berakhir kan. Nah, anak saya terus, salah seorang anak saya sempat bilang dia mau masuk Kristen aja katanya. Terus kenapa sih bilang? Ya soalnya kalau di Islam ribut, dia bilang. Kenapa? Rupanya dia ke kelas Islam itu ada, saya nggak tahu, mungkin ada peragaan azan kali ya, terus pakai beduk keras banget gitu ya. Nah, terus buat dia bising gitu ya. Terus itu udah api. Bagian dari tradisi deh. Ya itu kan ya dia tapi yang penting kan dia jalan terus tapi dia belajar Islam tuh begitu. Dia tuh Islam, Islam tuh begitu ya. Mungkin ada Pak Hajinya gitu ya. Terus dibawa ke kelas Kristen. Di kelas Kristen ya seru, ada pohon Natal, ada Sinterklas, ya ada, dan yang membagi-bagikan hadiah gitu, telur Paskah dan seterusnya. Jadi dia pulang kayaknya jadi orang Kristen lebih enak deh. Enggak, tapi jangan khawatir, anaknya ini belakangan tetap nggak ada keinginan untuk pindah agama ya. Cuman enggak. Lanjut. Tolong di-cut aja. Enggak apa-apa. Biarkan saja dia. Tapi saya mau bilang bahwa kan justru sebetulnya lebih baik tuh anak sejak kecil belajar tentang perbedaan semacam itu kan. Iya. Dan kita saling menghormati. Makanya bayangkan si para biksu itu datang ke masjid beristirahat, mungkin makan juga ya. Dan buat saya sih kalau dia beribadah di sana, seperti saya katakan, Nabi Muhammad saja yang junjungan tingginya orang-orang Islam itu kan mengizinkan. Jadi ngapain juga pakai dilarang-larang. Tuh, ya. Kadang hal yang terlalu ketika kita terlalu membatasi cara berpikir kita, cara kita beragama, terlalu melebihkan atau membatasi ke depannya itu nggak akan lebih baik lah istilahnya. Karena sebenarnya kita pun ngelihat hal semacam ini, keren banget ya, kayak berasa adem gak sih maksudnya? Saya ngelihat itu tuh Cindy yang ketika rombongan biksu itu sedang jalan di berbagai daerah itu disambut. Iya, ada videonya banget. Itu juga mengharukan sekali. Itu sekarang awalnya gitu. Senang gitu kan, pas muncul mengkritik, wah. Bahkan Bantenya sendiri, aduh aku lupa sih namanya siapa, Bante perhatikan siapa gitu yang dari Thailand, itu katanya Indonesia ramah banget ya. Saya terharu karena sambutannya semeriah ini gitu. Padahal saya yakin mereka berasal dari berbagai agama tapi kok mereka mau ya menyambut kita, nggak cuma dari umat Buddha. Kan? Kata beliau seperti itu. Itu justru
poin positif buat orang-orang di Indonesia ya. Iya kan jadi kita tuh positif di mata mereka, di mata orang lain. Dan mungkin pemberitaan di dunia pun akan memuji lah apa yang terjadi dan mungkin nanti kedepannya kalau misalnya nggak ada yang protes-protes semacam ini ya, dan nilai-nilai toleransi semacam ini terus dipelihara, bukan nggak mungkin kita juga bisa dijuluki negara dengan toleransi yang tinggi. Betul. Amin. Gitu. Jadi semoga jangan pernah membatasi cara berpikir atau cara beragama kita, jangan sesempit itu gitu. Iya. Amin. Dan semoga ya sehat-sehat ya Bante. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat untuk semua. Pak Holil Nafis juga sehat-sehat. Sehat-sehat ya Pak. Ya, mantap. Oke, mungkin itu aja yang kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Nah, kalau misal kalian mau ada bahas ini kak, boleh komen di bawah. Ya. Oke. Stay tune terus di channel kita di Kupas Berita. Bener channel kita Coklat TV. Program kita. Oke, stay tune terus ya guys. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye bye.